teman-teman, pukul 7.31 sekarang saya berada di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Penataran Doho. Tapi untuk sekarang itu namanya komuter lain Doho dan komuter lain Penataran ya. Jadi dipisah ya. Nah, di sini saya akan mencoba seribet apa sih transit dari kereta komuter lain Doho dan Penataran ini di stasiun Blitar nanti. Apakah nanti chaos di stasiun Blitar atau ruwet? Kita lihat nanti. Dan sekarang kita masuk ke dalam stasiun. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam stasiun Surabaya Gubeng. Oke, teman-teman, kali ini saya tidak ngevlog pakai wajah dulu ya, atau nampilin wajah dulu karena rada males juga ya. Mungkin nanti sebagian akan ngevlog pakai wajah. Nah, oke, ini kereta api Doho atau komuter lain Doho masuk stasiun Surabaya Gubeng dan lokomotifnya LH lagi. Lokomotifnya LH ya. Wah. Jadwal 751, tapi ini 754. Nah, oke, pukul 7.54 rangkaian baru masuk. Akan api di jadwal itu 7.51 berangkat. Jadi kemungkinan telat 3 menit ini. Nah, oke, langsung saja masuk ke dalam rangkaian. Mungkin ini berhenti hanya 1 menitan ya, karena ini keretanya terlambat. Oke, sudah masuk ke dalam rangkaian. Saya duduk di kursi 19B. 19 sampai 20. 19B ya. Woi. Oke, pukul 7.56 berangkat stasiun Surabaya. Lambat 6 menit. Menuju. Nah, oke, pemberhentian pertama kita di stasiun Wonokromo. Dan ini yang naik lumayan ramai banget teman-teman. Dan kemungkinan keretanya akan full. Nah, di sini kita berhenti sekitar mungkin ya 3 menitan lah, karena berangkat dari Surabaya Gubeng juga terlambat dan waktu transitnya itu sebentar. Oke, kita masuk ke dalam kereta. Karena ini semua YouTuber semua angkat kamera semua. Nah, untuk fasilitas ekonomi di kereta api Penataran Doho ini ya seperti ekonomi pada umumnya ya, dengan set 32 di kanan dan 32 di kiri. Lalu di sini ada rak dan di sini ada colokan, lalu meja kecil dan kursinya seperti ini tegak lurus 90 derajat. Ya seperti itu saja lah, dan juga dilengkapi AC. Nah, untuk kelonggaran dari kursi ekonomi ini seperti ini ya, hanya seperti ini. Jadi kalau penumpangnya ini sama-sama gemuk, kemungkinan bisa ada dengkul. Ya nasib ekonomi subsidi seperti ini. Nah, di sini saya naik kereta api Penataran Doho atau komuter lain Doho Penataran ya. Saya tidak sendiri. Di sini ada Mas Bob. Di sini ada Mas Bobi, teman baru ya Mas. Di sini siapa Mas? Namanya siapa? Zidan.
Di sini ada Mas Boim biasa. Dan ini ada Lian, orang ini lagi. Gak tahu. Anda ikut. Gabut aja coy. Dan tadi satu ada Mas Pin. Ini Mas Pin satu orang. Jadi apa? Enggak. Dan ini ada Mas Pin juga. Guys. Terakhir ketemu naik doa penataran ngantong sama Mas Hadi Jasa. Videonya belum ke-upload cuy. Iya. Jadi berapa orang? 6 orang. Ini kusur. Nah, oke teman, kereta api komuter lain Doho telah tiba di stasiun Sepanjang. Stasiun Sepanjang ini mulai ada progres pembangunannya karena efek double track dari Sepanjang ke Mojokerto. Jadi nanti akan double track ya jalurnya dari Sepanjang ini ke Mojokerto. Dulunya stasiunnya itu kecil di sana, akan tapi di sini sekarang sudah penambahan peron dan kanopi juga ya, megah seperti ini, dan juga ada ini jembatan penyeberangannya. Oke, kita masuk kembali, keretanya akan berangkat. Nah, itu ya bentuk asli dari stasiun Sepanjang. Kecil seperti itu karena saya dulu pernah naik dari sini dan ya emang kecil stasiunnya. Sekarang penambahan kanopi dan peron. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi perjalanan kereta api komuter lain Doho akan segera datang dan tiba di stasiun Krian. Nah, oke teman-teman, perjalanan komuter lain Doho ini telah tiba di stasiun Krian. Nah, di sini komuter lain Doho ini akan disusul kereta api Raja Selatan, yaitu Argo Wilis KA5 dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Bandung. Nah, selain disusul dengan kereta api Argo Wilis, kereta komuter lain Doho ini juga bertemu dengan komuter lain Jenggala yang berada di sebelah kanan kereta ini ya. Entah di jalur 3 atau jalur 4. Kita lihat ke sana ya. Nah, itu ya. Komuter lain Jenggala ada di jalur 1 2 3. 3 ya di situ ya. Itu. Sudah parkir jauh banget. Dan sebelah lagi akan disusul dengan kereta api Argo Wilis ke nomor KA5. Nah, oke teman, ini kereta api Argo Wilis. Persiapan melintas langsung dengan kecepatan tinggi menyusul kereta api komuter lain Doho. Ngebut banget. Jalan 110 ini. Gila. Komuter lain Jenggala berangkat dari stasiun Krian. Oh, ini pernah coba. Oh iya, gak muter iku ya. Gak muter loko hilang sebut wis gak sate kecer wis. Oke teman, komuter lain Doho sudah sampai di stasiun Kedinding. Di sini akan bersilang dengan komuter lain Doho juga dari Blitar ke Surabaya Kota. Oke teman-teman, ini komuter lain Doho persiapan melintas langsung dan bersilang dengan komuter lain Doho mengarah ke Blitar. Oke, berangkat stasiun Kedinding. Stasiunnya di sini ya, tapi peronnya maju ke depan. Kayaknya budi banget. Budi banget. Terus juga
ada rel itu bertemu dengan rel dari dari Tulangan ya, yang ini. Nah iya kan Tulangan Sidoarjo. Iya. Tapi listrik ya. Api dinding ya, tembok ya. Pada pukul 9.04 KA. Iya. Ganyan api kesing lugur. Coba wonge men nang kene. Teman-teman, pukul 9.14 kereta api Komuter Lain Doho telah tiba di stasiun Mojokerto. Nah, di sini sudah pembangunan kanopi juga ya sampai ke sana, panjang dan peron panjang juga. Wah, dan ini mirip-mirip terminal ya. Bangunannya seperti terminal. Dan ini ketemu Sanjaka di stasiun Jombang. Betul. Sanjaka nih. Persiapan kok ya. Oke teman-teman, kereta api Komuter Lain Doho sudah tiba di stasiun Jombang. Nah, di sini akan disusul oleh Raja Selatan kedua, yaitu kereta Argo Semeru KA 17 dari Surabaya Gubeng menuju ke Gambir. Selain itu, di sini bertemu dengan kereta api Sancaka pagi dari Jogja. Nah, untuk 3 PK 2003, kereta api Sancaka ini ada banyak keberangkatannya, sekitar 4 perjalanan ya, kalau nggak salah, karena tambahannya. Oke, kereta api Sancaka sudah berangkat. Dan sebentar lagi kereta api Argo Semeru masuk stasiun Jombang dan akan disusul. Nah, oke teman-teman, kereta api Komuter Lain Doho telah tiba di stasiun Jombang dan di sini berhenti kurang lebih sekitar 19 sampai 20 menit ya. Karena kita akan disusul dengan kereta api Argo Semeru KA 17 dari Surabaya Gubeng menuju ke Gambir. Kereta api Argo Semeru ini merupakan kereta api baru yang diluncurkan di KPK 2023, yaitu kereta Bima tapi versi pagi ya, keberangkatan pagi. Jadi untuk susunan rangkaian dan rangkaiannya juga sama seperti kereta api Bima. Oke, ini kereta api Argo Semeru, persiapan masuk. Oke, kereta api Argo Semeru sudah masuk stasiun Jombang. Nah, kita akan disusul dengan kereta api Argo Semeru. Yang Argo Semeru ini merupakan
kereta api Raja Selatan kedua setelah Argo Wilis. Dia itu berlari hingga 120 km per jam dan berhenti di Jombang ini sekitar 3 menit saja ya. Jadi kita mau gak mau harus disusul oleh Argo Semeru karena kita cuma berjalan 90 km per jam saja. Oke, kereta api Argo Semeru sudah lepas dari stasiun Jombang. Kita ngalah dulu ya dengan kereta elit. Nah, oke teman-teman, armada yang saya dapat di ekonomi 6 adalah K3 09326 SDT, yang artinya kereta ekonomi tidak berpenggerak mulai berdinas tahun 1993 urutan ke-26 dan dirawat atau diasuh oleh Dipo Sidotopo. Nah, di sini ada informasi-informasi. Ini mulai berdinas tanggal 24 bulan November tahun 1993. Ini kereta tahun 50-an namun dirombak kembali dan mulai berdinas tahun 1993 dengan ciri khas kaca yang bulat-bulat seperti ini, seperti ekonomi Kemenhub. Kereta ini juga dijuluki Kemenhub versi rendah atau versi low. Teman-teman, di sini terdapat kode-kode D395 yang artinya ini adalah Trendmark. D merupakan kereta ini dapat dipacu hingga 90 km per jam saja. Lalu 39 ini adalah berat kapasitas total dari kereta ini yaitu 39 ton. 5 adalah jenis bogi yang dipakai adalah K5. Nah, untuk bogi K5 seperti ini ya bentukannya. Di sini ada rodanya, terus situ ada per, dan seperti inilah bogi khas kelas ekonomi. Sarinya pada pukul 10.07. Komputer Rendo berangkat dari stasiun Jombang. Oke, 10.07 ya. Ini lambat 1 menit. Kereta api komuter Rendo berangkat Jombang setelah disusul Argo Semeru. Nah, sebelum masuk Sembung kita berdampingan dengan jalan raya ya. Di sini merupakan spot idaman karena untuk mengabadikan balapan kereta dengan transportasi bis maupun truk di sini. Tapi gak ada bisnya ini coy. Yang ditunggu-tunggu ini bisnya sumbernya dan papasan. Iya. Oke teman, itu kereta api Kahuripan menuju ke Blitar. Bertemu ya, tidak bertemu sih, bertemunya kari-kari. Dan itu percabangan yang mengarah ke Blitar, Malang hingga kembali lagi ke Surabaya. Kau. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api komuter Rendo ini sudah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di sini akan melakukan proses pemindahan lokomotif saja ya, karena lokomotif dinas yang dari Surabaya kota itu posisinya sudah long hood ya, alias ujung panjang. Jadi tidak perlu memutar lokomotif lagi di turntable. Jadi hanya melakukan perpindahan saja, mengarah ke timur, lalu ke selatan, mengarah ke Blitar, itu langsung short hood atau hidung pendek ya. Nah,
Di Kertosono ini kayaknya ada proses pembangunan peronnya. Jadi peron panjangnya ditambah. Dan ini lokomotifnya. Dan ini lokomotif langsung ngebut. Anjir. Di sini jadi arena langsir ngebut di sini. Soalnya di sini itu cuma 30 menit. Jadi untuk menyingkat waktu. Konsolnya serak. Loh, mundurnya juga cepat. Ini tiba-tiba langsung di sini. Ini mundur kembali ya. Persiapan gandeng. Dan tadi ada announcer. Ini kereta api Ranggajati persiapan masuk jalur 1 stasiun Kertosono. Nah, untuk jadwalnya di sini itu komuter Lendoho itu bertemu dengan kereta api Ranggajati, lalu juga kereta api Kertanegara dari Malang. Wetan Rangga, guys. Lokomotif sudah terhubung ya. Dan dari timur ini ada kereta api Ranggajati. Ini langsirnya ngebut banget. Ini langsirnya cuma 5 menit ya. Bener-bener sacet. Gila anjan. Oke, dari arah timur kereta api Ranggajati persiapan masuk. Oke ya, kereta api Ranggajati masuk jalur 1 stasiun Kertosono menuju ke arah Cirebon. Panas banget guys di Kertosono. Nyengat panasnya. Nah, dari tadi kita belum melihat lokomotifnya ya. Lokomotif yang berdinas adalah CC 201-7706, CC 201 yang mulai berdinas tahun 77, yang merupakan generasi pertama CC 201, urutan ke-6 milik Depo Indo Sidotopo. Nah, biasanya di Kertosono ini memakan waktu sekitar 30 menit lebih ya. Akan tetapi untuk di KPK 2023 kereta ini yang keberangkatan jam kedua dari Surabaya itu cuman 5 menit saja teman-teman untuk langsirnya, karena dari Surabaya ini posisinya sudah long hold ya. Jadi di Kertosono ini hanya pindah lokomotif saja. Nah, yang ditunggu itu adalah nanti pas di Blitar. Apakah ribet yang seperti dibilang teman-teman atau tidak, nanti kita lihat di Blitar. Oke, kereta api Ranggajati berangkat dari stasiun Kertosono menuju ke Cirebon. Nah, oke, ini kereta api Kertanegara nomor 133 dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto, persiapan masuk stasiun Kertosono. Dapat 906 Lok gacor. Sekarang Kertanegara untuk duksarnya itu memakai single kabin ya, bukan 206 lagi. Entah, banyak duksar yang berubah di KPK 2023. Dan Kertanegara ini dulunya pakai kereta makan dan pembangkit, akan tapi sekarang kereta makan pembangkit saja. Jadi di belakang itu tidak ada rangkaian tambahan, langsung plong. Nah, oke, itu kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Kertosono menuju ke Purwokerto.
Adatnya kalau mampir di Kertosono itu harus beli pecel di depan stasiunnya seharga 6.000. Ini sudah mendapatkan sebanyak ini ya. Ini ada peyek, terus telur dan tempe. Oke, kita makan. Oke, kita makan terlebih dahulu ya pecelnya. Bismillah. Mantap banget. Nah, kereta api komuter lain Doho telah tiba di stasiun Papar dan berhenti normal ya untuk aktivitas naik turun penumpang. Nah, di KPK 2021 untuk komuter lain Doho Penataran itu tidak berhenti di sini, kan tapi melintas langsung ya. Entah di KPK 2023 ini komuter lain Doho semuanya berhenti di sini, berhenti normal. Karena mungkin permintaan pelanggan sekitar sini ya, karena di sini juga rame warga dan di luar sana itu ada jalan raya Kertosono Blitar. Kediri mari. Aku sih dicopo, begini mau. Aku begini mau. Throttle loh. Anu cowok. Cepet. Wah, sing munggah. Iki wis penumpang. Nah, oke teman-teman, kereta api komuter lain Doho telah tiba di stasiun Kediri. Nah, di sini bertemu dengan komuter lain Doho ya, yang dari Malang mengarah ke Kertosono. Nah, oke teman-teman, perjalanan komuter lain Doho telah tiba di stasiun Ngadiluwe. Di sini berhenti sekitar 12 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Matarmaja. Kereta api komuter lain Doho ini berhenti di jalur 1 dan sebentar lagi akan melintas langsung kereta api Matarmaja. Nah, seperti ini ya emplasemen dari stasiun Ngadiluwe. Nah, komuter lain Doho ini masuk jalur 1, jalur 2 jalur lurus, jalur 3 adalah jalur belok, dan kereta api Matarmaja ini akan melintas di sini di jalur lurus. Stasiunnya dulu ini view-nya enak banget ini teman-teman, apalagi sore dengan sawah dan di situ gunung ya, entah itu gunung apa itu, entah kelut apa atau apa itu. Enak banget nih, wah enak kayaknya buat nongkrong di sini. Nah, oke teman-teman, ini kereta api Matarmaja persiapan melintas langsung. Wow, ngebut melintas langsung. Oke, kita masuk kembali. Panas cuy. Oke, tepat pada waktunya 12.00 kereta api komuter lain Doho berangkat dari stasiun Ngadiluwe. Loh, gak enak kan?
Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Komuter Lain ini telah diberangkatkan dari stasiun Tulungagung. Nah sebentar lagi kereta api Komuter Lain ini akan sampai di stasiun Blitar. Kita lihat bagaimana keribetan atau keruwetan di stasiun Blitar, karena di situ akan terjadi proses transit ya, dari Komuter Lain ke Komuter Lain Penataran. Dan kabarnya saya dapat info ini dari teman-teman ya, kita ini akan transit ganti ke Komuter Lain Penataran yang baru datang dari Malang, dan lokomotifnya itu juga berpindah. Nah yang loop line itu hanya lokomotifnya, akan tapi untuk rangkaiannya itu hanya sampai Blitar saja. Dari Blitar nanti kembali lagi ke Surabaya Gubeng sebagai Komuter Lain kembali. Ya, kita lihat keribetan stasiun Blitar dan seramai apa di stasiun Blitar. Ini untuk di hari pertama KPK 2021 itu stasiun Blitar seperti stasiun Manggarai. Sesaat lagi perjalanan kereta api Komuter Lain akan segera datang dan tiba di stasiun Blitar. Bagi kami informasikan bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar, pintu keluar sebelah kiri arah kedatangan kereta api. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke tujuan Malang, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, harap turun di sebelah kanan arah kedatangan kereta. Sebelah sini. Sekali lagi, bagi Anda yang turun di stasiun Blitar, pintu keluar sebelah kiri arah kedatangan kereta api. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan tujuan Malang, Bangil, Sidoarjo, Waru, Wonokromo, untuk turun di sebelah kanan arah kedatangan kereta untuk berganti kereta di stasiun Blitar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke ya, kita berganti kereta ke kereta satunya. Yang akan saya naiki sebentar lagi. Nah, lokomotif ini nah sudah persiapan kan, dilepas. Lokomotif ini akan lanjut kereta api Doho. Jadi lokomotifnya saja yang ngelup. Datangnya Penataran, lokomotif yang di sana akan masuk ke arah sana dan gandeng ke rangkaian ini. Dan lokomotif yang rangkaian ini akan dilepas dan gandeng ke rangkaian di sebelahnya. Jadi yang ngelup cuma lokomotif. Nah oke teman-teman, kita turun untuk berganti ke kereta sebelah. Nah di KPK 2023 sistem transitnya di stasiun Blitar. Nah setelah kita dari kereta ini, lalu kita disarankan untuk berpindah ke kereta satunya. Nah yang ngelup itu hanya lokomotifnya saja. Lokomotif Komuter Lain yang di sini itu akan berpindah ke Komuter Lain Penataran yang akan menuju ke Malang. Jadi ini lumayan menambah pekerjaan petugas langsir di sini ya. Wah, dan kondisi penumpang hari ini di stasiun Blitar itu lumayan tidak ramai ya, karena ini hari weekdays bukan weekend. Gak bayangkan sih pas hari weekend itu bagaimana. Nah, untuk penumpang kereta api Komuter Lain yang di rangkaian ini, untuk yang mengarah ke Malang atau melanjutkan perjalanan ke Malang hingga ke Surabaya lagi, itu harus berpindah ke rangkaian di jalur 2 ini. Karena yang berpindah hanya penumpangnya saja dan rangkaiannya juga berpindah ya. Tapi untuk posisinya itu tetap kita di ekonomi 6 misalnya, kita akan tetap di ekonomi 6. Jadi posisinya tetap di depan ya. Dan beginilah keribetan stasiun Blitar, menambah pekerjaan petugas langsir juga sih ini. Sungguh-sungguh ribet. Untung hari ini bukan weekend. Kalau weekend ini bakalan chaos banget ini. Untungnya hari ini sepi ya penumpangnya dan lumayan sedikit dan tidak ramai banget. Nah, di sini kita berpindah kereta itu tidak perlu keluar kembali atau boarding kembali ya. Jadi kita hanya turun dari rangkaian,
langsung masuk ke dalam rangkaian satunya yang sudah tersedia di jalur sebelahnya atau di jalur 2. Jadi ini kalau salah satu telat bakalan ada yang menunggu. Misal ini telat, penumpang yang dari sini itu akan menunggu ini datang sampai ini datang, itu baru naik lagi ke dalam rangkaian untuk melanjutkan perjalanan ke Malang ataupun tujuan selanjutnya. Nah, ini proses langsir lokomotif yang awalnya dari sini berpindah ke sini. Karena yang ngelup itu hanya lokomotifnya saja, untuk rangkaiannya itu tetap kembali ke Surabaya kota ya. Sungguh ruwet ini karena menambah pekerjaan petugas langsir juga. Lokomotifnya cukup lumayan effort juga ya, karena langsirnya 2 kali, di Kertosono dan di Blitar. Repot. Nah, begitulah ya proses transit untuk saat ini penumpang kereta api komuter lain Penataran maupun komuter lain Goho di stasiun Blitar. Emang sih kalau gak kebiasaan itu bakalan sulit banget teman-teman, bakalan bingung ya, karena ya waktu di pertama KPK 2023 itu banyak yang ketinggalan dan banyak yang kebingungan. Jadi untuk sistemasi seperti ini sangat repot banget teman-teman. Tuh, gak ngerti lagi aku. Sistem kayak gini harus ya apa ya? Kenapa diterapkan begitu? Emang ini bukan opsi 1 ya. Sistemasi seperti ini hanya diterapkan di DOP 1. Wah, repot emang. Ya mau gimana lagi, kita hanya penumpang biasa dan hanya ikuti perjalanannya. Jadi kita terima apa adanya. Nah, di stasiun Blitar ini juga tersedia subdepo penyimpanan lokomotif kereta api yang berakhiran di sini atau startnya juga dari sini. Selain itu juga ada tempat penyimpanan kereta yang menjadi terminus di stasiun Blitar. Itu ada Singasari, Brantas, dan Kahuripan. Dan ini rupanya apa ya? Brantas atau Singasari ya? Yang ini kayaknya sih Brantas, karena ada eksekutifnya. Di sini pada ngabadikan semua kerutan. Nah, sistem transit seperti ini sih juga ada plus minusnya sih. Nah, kebanyakan sih minusnya. Yang pertama minusnya, jika ada penumpang yang pertama kali naik kereta ini, pasti menduganya tidak perlu ganti rangkaian atau pindah rangkaian ke satunya. Nah, waktu awal kemarin itu pernah kejadian penumpang ini tidak turun dan keretanya itu sudah berangkat. Jadi ya gimana ya, ketinggalan lah istilahnya. Jadi gini ini membuang waktu juga, membuang tenaga, dan membuang segalanya sih kalau seperti sistemnya seperti ini. Dan untuk plusnya, rangkaiannya itu bisa awet ya, karena rangkaian yang digunakan itu cukup berumur sih ya, ada yang 65, ada yang 66. Jadi untuk mengawet rangkaian juga ya, karena usia yang tidak muda lagi. Wes gak ngerti karepe aku tur sistem kayak gini. Nah, jadi sistem seperti ini yang loop line itu hanya lokomotifnya saja. Untuk rangkaiannya itu hanya berjalan setengah perjalanannya anggapannya. Nah, kalau pas kita melakukan perjalanan pas hari weekend atau Jumat, Sabtu, Minggu, di stasiun transit ini bakalan ramai banget teman-teman, dan kondisinya chaos ya. Dan
stasiun Blitar pas weekend itu seperti stasiun Manggarai. Anggapannya ini Manggarai versi kedua ya, karena sebagai stasiun transit juga, karena sistemnya sama seperti komuter atau KRL di Daop 1. Jadi kita itu ikut lokomotifnya Loop Line, bukan rangkaiannya. Gila, nggak tahu lagi ini sistemnya bagaimana. Nah, lokomotif ini yang berlintas komuter lain Doho, tadinya itu menarik rangkaian komuter lain penantarannya yang dari Surabaya via Malang. Nah, saya kira rangkaian komuter lain penataran itu ekonomi 6 di belakang. Saya kira di belakang ya. Akan tetapi ekonomi 6 itu tetap di depan, teman-teman. Jadi ekspektasi saya itu bisa backrate ya. Akan tetapi wah, ketipu. Ternyata ketipu. Wah, nggak tahu lagi wis. Selamat menikmati perjalanan Anda. Oke, ini persiapan berangkat komuter lain Doho dari stasiun Blitar menuju ke Surabaya Kota via Kertosono. Oke, komuter lain Doho berangkat stasiun Blitar menggunakan lokomotif CC201 satu-satunya yang berkabin CC203 di Pulau Jawa, yaitu CC201 129R atau CC201 8348. Sayangnya saudaranya 8349 sudah atau mati. Oke, komuter lain Doho sudah lepas dan ayo kita naik ke dalam kereta, kurang 3 menit lagi berangkat. Nah, oke teman-teman, barusan saja kereta api komuter lain Penataran itu diberangkatkan dari stasiun Jarum ya. Nah, untuk sistemasi transit sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi hanya penumpang. Jadi penumpang dari komuter lain Doho itu berpindah ke sebelah kanan untuk berpindah ke rangkaian satunya yang melanjutkan tujuannya mengarah ke Malang atau Surabaya. Nah, jadi sistemasi 3PK 2023 ini itu yang ngelup hanya penumpangnya saja dan lokomotif. Untuk rangkaiannya itu hanya setengah perjalanan ya hitungannya. Jadi hanya sampai Blitar saja. Ya, gimana ya? Bisa dibilang ribet sih enggak, cuman butuh effort. Apalagi kita kalau masih muda sih enggak masalah, tapi ya capek juga sih untuk pindah ke satu rangkaian lagi. Yang kasihannya itu ke penumpang yang sudah sepuh, apalagi harus naik turun kereta lagi, pindah kereta lagi, menyesuaikan lagi. Ya gimana ya, ribet pokoknya. Nah, sistemasi tersebut rupanya hanya cocok di
daerah barat saja ya yang menggunakan komuter lain atau KRL, karena kalau diterapkan di kereta yang ditarik lokomotif seperti ini bisa dilihat ya, tadi effortnya lumayan banget ya, harus pindah lokomotif langsir lagi, itu sangat membuang waktu dan membuang biaya dan membuang tenaga pegawainya juga ya. Ya namanya juga kerja sih, tapi bagaimana ya, apakah gak ngeluh itu pegawainya, wes gak paham aneh aku ya. Mungkin seperti itu, semoga kedepannya sistemasi seperti ini bisa dievaluasi agar dipikir lagi untuk kedepannya. Oke, karena perjalanan masih kurang sekitar 4 jaman, kita nikmati saja karena tujuan video ini hanya melihat sistemasi transit yang ada di stasiun Blitar. Bukan hobi, iya. Bukan hobi ya. Iki kayak pengen tinggi soalnya. Stasiun Lingi. Berangkat dari stasiun Blitar menuju ke Malang. Perjalanannya sedikit membosankan, berbeda dengan perjalanan yang sebelumnya. Dulu itu silangannya banyak ya, dari Malang menuju ke lingkungan Selangor. Teman-teman, perjalanan kereta api komuter lain Penataran telah tiba di stasiun Sumber Pucung. Di sini akan bersilang dengan sesama kereta api komuter Penataran dari stasiun Surabaya Kota menuju tujuan akhir stasiun Blitar. Oke, ini dia kereta komuter lain Penataran masuk stasiun Sumber Pucung. Oh ya, di KPK 2023 ini kereta komuter lain Penataran itu hampir setiap stasiun yang sebelumnya di KPK 2021 itu tidak berhenti, akan tapi sekarang berhenti. Seperti contohnya di Sumber Pucung ini dan di Pogace, dan di Pagi Saji juga nanti berhenti. Itu sih untuk perubahan di KPK 2023 ini. Oh iya, sampai pesannya sampai SG ya, enak banget sama SG. Oke teman-teman, perjalanan komuter lain Penataran telah tiba di stasiun Kepanjen. Di sini kurang 2 pemberhentian lagi di Pagi Saji dan Malang Kota Lama. Itu akan berakhir di stasiun Malang. Nah, di Kepanjen ini akan bersilang dengan kereta api Gajayana. Kereta api kelas tinggi di jalur Malang Blitar hingga Jakarta. Oke, itu sudah terlihat ya.
Oh ya, kereta api Gajayana ini sekarang tanpa luxur ya, karena luxurinya ini sedang melakukan perawatan di Balayasa. Entah di Balayasa Surabaya Gubeng atau Manggarai. Jadi hanya full eksekutif. Oke, Gajayana telah diberangkatkan dari stasiun Kepanjen. Kereta yang berangkat terlebih dahulu dari stasiun Kepanjen adalah kereta api Gajayana. Kereta api bulan dari Malang ke Toronto. Iya. Michael Jordan, Michael Rinto. Enggak se Jawa. Oke teman-teman, perjalanan saya menggunakan kereta api komuter lain Doho dan Penataran cukup berakhir sampai di Malang ya, karena saya juga pengen istirahat, dari tadi pagi belum istirahat sama sekali. Oke, mungkin untuk pesan dan kesan tadi sudah saya sampaikan di videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, lanjut sampai Surabaya ya.